Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua anugerah yang sangat besar sehingga kita bisa masih diberi kesehatan, masih diberi rezeki yang banyak. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan alam, panutan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang ziarah kubur. Ada pertanyaan, apakah ziarah kubur dibolehkan? Nah, kita bahas sekarang. Nah, kita di sini akan mengambil referensi daripada kitab Hujjah Aswaja yang dikarang oleh Kyai Haji Ali Maksum. Yang ditulis oleh Kyai Haji Ali Maksum, yaitu salah satu ulama terkemuka, ulama yang masyhur di Indonesia. Nah, ini adalah gambar ziarah kubur seperti ini. Apakah boleh ziarah kubur? Itu pertanyaannya. Nah, langsung saja. Nah, pada masa awal Islam, Rasulullah SAW melarang ziarah kubur ya. Ya betul ya, ketika pada awal masa Islam, Rasulullah memang melarang ziarah kubur. Kenapa Rasulullah melarang ziarah kubur? Karena khawatir umat Islam akan menjadi penyembah kuburan. Nah, terus Rasul melarang ziarah kubur karena khawatir, ditakutkan umat Islam itu malah menyembah kuburan, padahal yang harus disembah itu adalah Allah. Kemudian setelah akidah umat Islam dirasa kuat, maka Rasulullah SAW pun membolehkannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Turmudi, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Rasulullah bersabda, "Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur." Aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha. Sekarang maka berziarah kuburlah. Faqad uzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Nah, maka telah benar-benar diizinkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam berziarah kubur kepada ibunya. Maka berziarahlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat. Nah, dulu Rasul melarang, nah sekarang karena dirasa akidah umat Islam itu kuat, maka ziarah kubur itu dibolehkan. Ini dalilnya, sabda Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya ada dalilnya lagi. Dalil itu adalah bukti lah, argumentasi gitu. Ini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, melewatkan bahwasanya menziarahi kuburan Baqi adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ini berikut lafadznya ya. Kana Rasulullah SAW kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhir al-lail ila al-Baqi fayaqulu assalamu alaikum daral qaumi mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli baqi'il furqad. Nah, yang artinya Rasulullah SAW ketika mendapati malam giliran Siti Aisyah dari Rasulullah SAW. Nah, beliau keluar pada akhir malam menuju kuburan Baqi. Kemudian beliau berdoa, semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kalian, wahai rumah kaum muslimin, rumah kaum mukminin. Telah
yang dijanjikan kepada kalian besok saat tiba masanya. Sesungguhnya kami juga menghendaki akan menyusul kalian, ya Allah ampunilah para penduduk kuburan Baqi ini. Nah, jadi sekarang itu ziarah kubur itu dibolehkan karena ini adalah dalilnya dari Rasulullah SAW, ya. Rasulullah saja menziarahi ibunya, Rasulullah saja menziarahi kuburan Baqi gitu. Jadi kita juga diperbolehkan untuk berziarah kubur. Lanjut, nah, ziarah kubur itu diperbolehkan oleh seluruh mazhab dalam Islam, bahkan disunnahkan. Ini adalah apa? Ini di sini ada maksud daripada ziarah kubur. Yang pertama ada itiyaz, yaitu pengambilan pelajaran dan pengingat akhirat. Maka pengingatan akhirat itu dengan melihat kuburan tanpa mengetahui pemiliknya, orang yang dikubur di dalam. Jadi ziarah kubur itu adalah bisa diambil pelajaran bahwasanya kita itu akan mati, kita itu akan sama ujung-ujungnya mati, kaya miskin, tua muda, sakit sehat, semuanya akan mati. Supaya kita mengingat kematian dan kita bisa lebih giat lagi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan. Yang kedua ada sebagai pengantar doa. Jadi ziarah kubur itu disunahkan bagi setiap muslim karena bisa juga sebagai pengantar doa. Ketiga sebagai bentuk tabaruk, mengambil barokah. Maka ziarah kubur disunahkan menziarahinya ahli kebaikan. Ahli kebaikan karena sungguhnya bagi mereka di dalam alam barzahnya terdapat kemanfaatan dan barokah yang tidak bisa dihitung seberapa panjang. Dan yang keempat adalah untuk memenuhi hak seperti hak kepada teman dan orang tua. Nah, teman-teman sekalian, para sahabat, itulah dalil daripada ziarah kubur. Nah, ini diambil daripada kitab Hujjah Aswaja yang ditulis oleh Kyai Haji Ali Maksum. Adapun orang-orang yang golongan-golongan yang tidak ziarah kubur, maka silakan saja, itu terserah saja mau terserah mereka saja gitu ya, mau ziarah kubur mau enggak juga, yang penting kita melakukan ziarah kubur karena ada, ini dalilnya ada gitu ya. Kita tidak melakukan khurafat, kita tidak melakukan hal-hal yang musyrik karena ini ada dasarnya, ada dalilnya. Dan ini juga tidak harus jadi soal perdebatan itu ya. Kadang ada juga orang-orang yang memperdebatkan ini. Ya kita jangan fokus ke debat ya. Toh masih banyak juga gitu orang-orang yang maksiat. Kita bersatu saja gitu. Untuk bersatu saja, bekerja sama saja gitu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, itu mengajak orang-orang kepada kebaikan dan mencegah orang-orang daripada berbuat keburukan. Daripada kita debat ini boleh, ini enggak, gini, daripada itu mending kita bersatu saja, fokus untuk dakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ilmu ada kesalahan itu, maka silakan chat saja, silakan diutarakan saja gitu ya. Apabila ada kesalahan mau diperbaiki silakan, karena saya juga manusia dan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oke, mohon maaf. Oke, sekian saja dari saya gitu. Wallahu a'lam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.